Hi, it's me Lydia. Let's watch my video and happy study. Yang akan kita bahas kali ini adalah contoh beberapa bahan dan media pembelajaran serta kelebihan dan juga keterbatasan dari bahan dan media belajar tersebut. Nah, di sini ada beberapa macam contoh media pembelajaran yang sering kita pakai dan coba klik di sini untuk detail lanjutnya. Oke, contoh media pembelajaran yang pertama yaitu adalah media grafis. Jadi teman-teman, media grafis ini sering kali kita pakai apalagi di pembelajaran ekonomi. Nah, apa sih sebenarnya media grafis itu? Jadi, media grafis itu adalah sebuah media visual yang menyajikan gagasan, fakta melalui foto, kurva, diagram, ataupun bagan. Hai temanku, apakah kamu tahu apa sih kelebihan dari media grafis itu? Hai, kalian bisa lihat beberapa kelebihan dari media grafis yang udah aku tulis di teks samping ini. Beberapa kelebihan dari media grafis seperti lebih realistik, hal itu karena media grafis menyajikan sebuah data ataupun fakta berupa foto, kurva, slide. Nah, hal itu bisa menyajikan informasi lebih jelas lagi dan bisa memusatkan perhatian siswa, apalagi biaya yang cukup murah. Selanjutnya, ada beberapa kekurangan dari media grafis. Yang pertama, karena ukurannya cenderung minimum, maka tidak cocok untuk pembelajaran kelompok besar. Dan yang kedua, membutuhkan kejelian dari seorang guru. Wah, sudah sampai contoh kedua dari media pembelajaran yang sering kali kita gunakan, yaitu video ilustrasi atau video pembelajaran. Yuk cek detailnya. Nah, media video ilustrasi ini bisa menampilkan beberapa materi yang akan kita gunakan. Contohnya seperti video ilustrasi yang udah aku tampilkan, yaitu mencakup permintaan dan penawaran pasar. Oke, selanjutnya ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan dari video ilustrasi atau video pembelajaran, di mana kelebihannya adalah siswa akan lebih tertarik ketika kita menyampaikan dengan video ilustrasi. Dan yang kedua, fleksibel, di mana kita bisa memutar ulang video yang telah kita persiapkan tadi. Dan yang ketiga, keras lamanya suara dapat kita atur sehingga siswa akan lebih mudah mengamati apa yang telah mereka saksikan. Nah teman-teman, ketika kita sudah mengetahui beberapa kelebihan dari video ilustrasi, maka sudah seharusnya kita juga tahu apa sih kekurangan dari video ilustrasi ataupun video pembelajaran ini. Nah yang pertama yaitu karena komunikasinya bersifat satu arah, maka dalam penggunaan video ilustrasi diimbangi dengan pencarian bentuk umpan balik yang lainnya, sehingga kita tahu dan bisa mengevaluasi beberapa siswa tentang pemahamannya terhadap video yang telah kita tayangkan. Kemudian yang kedua, kurang mampu menampilkan detail objek yang lebih sempurna. Oleh karena itu, butuh penyampaian ulang. Dan yang ketiga, memerlukan peralatan yang mahal dan kompleks. Oleh karena itu, membutuhkan fasilitas yang memadai agar penyampaian kita juga dipahami oleh siswa kita dan juga pemahaman siswa bisa masuk dengan sempurna. Wah teman-teman, akhirnya kita sudah sampai dari contoh ketiga media pembelajaran yang sering kita gunakan. Contoh yang ketiga dari media dan bahan pembelajaran yang sering kita gunakan yaitu media belajar online. Media belajar online ini sangat kita terapkan pada saat masa pembelajaran jarak jauh seperti ini. Maka dari itu, apa aja sih contoh-contoh dari media belajar online ini? Ada Google Classroom, Schoology, LMS, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang yuk kita bahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari media belajar online. Yuk simak terus. Di sini kita akan membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari media belajar online. Kelebihannya yaitu aksesnya yang lebih mudah, biaya yang terjangkau, waktu belajar yang tentunya lebih fleksibel, dan wawasan kita yang menjadi lebih luas dikarenakan kita bisa mengakses apapun, kapanpun, dimanapun dengan hanya melalui internet saja. Next, kita membahas tentang kekurangan dari penggunaan media belajar online. Di antaranya adalah keterbatasan akses internet, di mana ketika kita tidak memiliki jaringan yang cukup stabil, maka akses internet pun bisa terganggu, sehingga pembelajaran online pun juga bisa terhambat. Dan yang kedua adalah berkurangnya interaksi dengan pengajar. Seringkali timbulnya kesalahpahaman antara penyampaian pengajar terhadap pemahaman pelajar.
Ketiga, daya tangkap pemahaman terhadap materi setiap pengguna itu berbeda-beda. Jadi tergantung si penggunanya, kemampuan si penggunanya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Lalu, minimnya pengawasan dalam belajar. Karena kita tidak tatap langsung, maka kita tidak bisa mengawasi murid kita ataupun lawan bicara kita, apakah dia bisa menyaksikan kita dengan seksama, apakah mereka paham atau tidak. Maka dari itu, pengawasan dalam belajar di media belajar online ini sangat minim. Yeay, materi sudah selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Thank you for watch my video and see you.